Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan mulai perkuliahan untuk mata kuliah Business Plan and Product Development. Oke. Nah, saya buat video ini hanya sekedar untuk memberikan kilasan mengenai apa saja yang akan kita bahas nanti pada perkuliahan kita di kelas. Jadi video memang saya buat hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit ya untuk setiap pertemuannya, sehingga saya harap Bapak Ibu semuanya untuk bisa mempelajari dulu di rumah sebelum kita mulai perkuliahan besok pagi ya. Nah, ini sebelumnya akan saya sampaikan dulu untuk definisi mata kuliah kita. Ya, mata kuliah kita adalah Business Plan dan Product Development. Jadi mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan rencana bisnis yang komprehensif, serta mengelola proses pengembangan produk dari ide hingga peluncuran pasar. Nah, di mata kuliah ini Anda Bapak Ibu semuanya akan mempelajari mengenai elemen penting dari sebuah rencana bisnis. Kita akan belajar mengenai analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan manajemen resiko. Ya, banyak yang kita pelajari nanti selama 16 pertemuan ya. Termasuk minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester, dan minggu ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, berikut adalah rencana pembelajaran semester kita, RPS kita. Pertemuan pertama hari ini kita akan membahas mengenai pengantar business plan dan product development itu seperti apa. Jadi masih definisi dulu. Kemudian pertemuan kedua minggu depan kita akan mengenai penelitian pasar dan analisis kebutuhan konsumen. Pertemuan ketiga mengenai perumusan visi dan misi bisnis. Pertemuan 4 strategi pengembangan produk. Pertemuan kelima mengenai analisis keuangan dan proyeksi bisnis. Pertemuan 6 tentang pengembangan strategi pemasaran. 7 mengenai manajemen risiko dalam pengembangan produk. Ke-8 kita UTS. Kemudian ke-9 kita berbicara mengenai manajemen proyek untuk pengembangan produk. Pertemuan 10 branding dan positioning produk. 11 penentuan harga produk. 12 kita mengenai pengembangan strategi penjualan. Kemudian 13 mengenai pengembangan strategi go to market. Pertemuan 14 mengenai evaluasi dan pengukuran kinerja produk. Pertemuan 15 rencana bisnis dan presentasi produk. Dan pertemuan 16 kita akan UAS. Nah, dari rencana pembelajaran semester yang sudah saya beritahukan ini, saya harapkan bahwa Bapak Ibu nanti bisa mempelajari dulu sebelum perkuliahan kita mulai ya, minimal malam sebelumnya Anda harus sudah membaca-baca dulu dari internet atau dari YouTube, sehingga nanti waktu perkuliahan kita kita bisa nyambung apa yang kita bisa carakan nanti. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih. At the end, pada akhirnya nanti saya harap untuk Anda bisa membuat sebuah business plan sebagai ujian akhir nanti, yang nanti akan kita masukkan ke dalam lomba nasional business plan. Nah, nanti Anda akan membuat satu kelompok 4 orang ya. Jadi satu kelompok 4 orang untuk membuat sebuah business plan ya yang akan kita bisa laksanakan ya. Kebetulan Bapak juga sebagai pembina dari unit kegiatan kemahasiswaan kewirausahaan, dan ini kita sudah mendapatkan tugas dari Bapak Kaprodi untuk bisa memasukkan hasil dari mata kuliah kita berupa business plan untuk lomba nasional yang akan diadakan antar perguruan tinggi ya. Oke, yang pertama minggu pertama kita hari ini kita akan bahas mengenai panduan untuk memahami business plan. Jadi kembali lagi saya
beritahukan bahwa ini hanya kisaran saja yang akan saya sampaikan di sini, tidak terlalu lengkap karena nanti akan kita bicarakan pada pertemuan kita besok ya. Lebih lengkapnya kita bicara langsung ke studi kasus nanti besok kita di kelas. Jadi saya harap Anda sudah bisa memahami apa yang kita bicarakan hari ini. Oke, sebagai pengantar saja bahwa business plan itu adalah rencana bisnis, dokumen strategis yang di situ terdapat tujuan, strategi, dan cara pencapaian tujuan tersebut. Kemudian fungsi utamanya sebagai pemandu dalam membuat sebuah bisnis. Bisnis itu mau diapakan, ke depan mau seperti apa, kita harus sudah menuliskan di situ. Biasanya sebuah business plan ini diberikan kepada investor nantinya. Jadi kita punya rencana bisnis yang akan kita tunjukkan kepada investor. Oke. Kemudian definisi dari business plan sendiri itu adalah dokumen tertulis. Nah, di situ di dalamnya terdapat strategi, visi, dan misi perusahaan secara detail. Kita tuliskan detail di situ. Nah, untuk contoh business plan-nya nanti akan saya berikan besok di kelas ya. Kemudian dia punya elemen kunci bahwa dia harus mencakup analisis pasar, proyeksi keuangan, dan struktur operasional. Mau seperti apa? Yang terutama, yang paling penting di situ adalah harus adanya dokumentasi. Karena business plan itu berfungsi sebagai panduan formal untuk pengembangan produk. Produknya mau kita jual apa, yang bagaimana caranya. Nah, seperti itu nanti harus kita taruh semua ke dalam business plan. Nah, konsep dasar dari business plan itu adalah kita harus menganalisis pasar. Kita harus memahami kebutuhan dari konsumen kita apa. Kita petakan ya. Kemudian kita merumuskan strategi yang paling efektif bagaimana. Kemudian di situ ada juga strategi pemasaran. Menentukan pendekatan pemasaran yang untuk meningkatkan visibilitas produk. Ya. Jadi biar produk kita dikenal seperti apa caranya. Oke. Kemudian, elemen utama dari business plan ini adalah kita nanti tuliskan di situ mengenai ringkasan eksekutifnya, mengenai bisnis yang kita bangun ini apa, bagaimana rencananya, apa visi misinya, apa tujuan strategisnya, kemudian organisasinya siapa saja, penanggung jawabnya siapa saja. Itu harus jelas di business plan. Kenapa? Karena investor nanti untuk mereka mau masuk ke dalam bisnis kita, itu mereka harus tahu untungnya apa, ruginya apa, siapa yang bertanggung jawab ya. Kemudian analisis yang termasuk di dalamnya termasuk adalah analisis kompetitor. Pesaing kita dalam bidang tersebut itu siapa saja. Pesaing kita itu punya kelebihan apa, pesaing kita punya kekurangan apa, dan nanti kira-kira kita itu bersaing di sebelah mana. Nah, itu nanti harus kita jelaskan di situ dalam sebuah business plan. Nah, kemudian ringkasan eksekutif itu juga perlu karena di sini bisa mencakup keseluruhan rencana bisnis yang merangkum isi dokumen. Jadi kadang kalau business plan kita misalnya ada 60 lembar, maka kita pertama kali buat ringkasan eksekutif sekitar 2-3 lembar yang merangkum sebenarnya inti dari yang kita tawarkan itu apa. Nah, itu namanya ringkasan eksekutif. Nah, komponen utamanya di sini sama, masih ada visi, misi, tujuan, ringkasan, dan proyeksi keuangan. Nah, kemudian kita tuliskan juga di situ analisis pasar. Analisis pasar itu untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan perilaku dari target konsumen yang diinginkan. Kita tidak bisa, contohnya kalau di Indonesia untuk membuat sebuah bisnis yang jelas-jelas tidak sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Contohnya kita di Bangka Belitung ini kan, kalau kita mau membuat usaha seperti timah, seperti sawit, seperti bisnis plan untuk membuat kafe atau yang berbau-bau pantai, itu bagus sekali karena lingkungan kita mendukung untuk itu. Ya, jadi pasarnya banyak di situ. Jadi jangan sampai kita menuliskan di situ analisis pasar yang tidak sesuai dengan lingkup geografis yang kita punya sekarang. Kemudian kita tuliskan juga
analisis pesaingnya, dan kita tuliskan juga tren dari industri di situ. Ya sekarang kan industri kopi, industri empek-empek gitu kan, industri kerupuk-kerupuk, sukun seperti itu, kalau di Bangka kan baru menjamur, baru banyak sekali. Nah mungkin kita bisa tuliskan di situ trennya mungkin baru bagus ya. Kemudian kita tuliskan juga rencana pemasarannya, bagaimana strategi kita untuk mendistribusikan dari barang, dari produk yang kita punyai. Kemudian bagaimana strategi kita untuk menarik pelanggan, bagaimana pendekatan kita untuk masuk ke pasar biar produk kita bisa laku di pasaran. Mau pakai online, mau pakai offline, mau pakai iklan, mau pakai radio atau televisi atau koran mungkin. Nah itu kita tuliskan rencana pemasarannya. Nah kemudian struktur organisasi, ini udah jelas harusnya nanti siapa ketuanya, siapa pelaku di lapangannya, siapa stafnya, siapa bagian pemasarannya, siapa bagian pabriknya, mungkin pengusahanya, pembuatan produknya siapa bagian marketernya, siapa bagian pengirimannya, siapa. Misalnya kita mau menggunakan online ya, apakah kita harus jual ke Shopee juga, apa kita jual juga Tokopedia, nanti mau seperti apa kita harus combine dengan Grab atau GoFood seperti itu ya. Ini kita harus jelas pembagian tugasnya. Kemudian bagaimana proyeksi keuangan. Proyeksi pendapatan ini meliputi analisis pasar, harga produk, dan strategi penjualan. Perkiraan pendapatannya berapa. Kalau misalnya kita mau minta investor untuk menanamkan modal 100 juta dalam bisnis kita, kira-kira mereka mendapat keuntungan berapa, pendapatannya kira-kira berapa, kemudian pengeluarannya kira-kira berapa, kemudian titik impasnya kira-kira akan bisa menutup seluruh biaya itu kapan. Nah seperti itu kita tuliskan di dalam bisnis plan. Kemudian di sini ada dituliskan juga pentingnya pengembangan produk. Pengembangan produk itu merupakan elemen vital yang memastikan untuk keberlangsungan dan daya saing perusahaan di pasar. Karena apa? Karena sebuah perusahaan kecil pun kalau produknya bagus, tinggal nunggu waktu aja dia akan menjadi bagus. Tapi kalau perusahaan besar yang produknya tidak dijaga atau produknya itu-itu aja dan tidak ada inovasi, maka tinggal menunggu saja bahwa dia pasti akan tidak bisa bersaing. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari besok di kelas ya. Ini baru kita ngomongin yang masalah umum saja dulu. Oke. Kemudian proses pengembangan produk kita akan bicarakan besok mengenai tahap pengembangan produk. Di sini mencakup penelitian, gimana desainnya, gimana pengujiannya, dan akhirnya bagaimana peluncuran produk ke pasar secara efektif. Perlunya adanya penelitian. Bagaimana sebuah produk kita bisa lebih bagus daripada produk dari tempat yang lain. Nah kemudian inovasi produk. Inovasi produk itu penting biar apa yang dimauin oleh pelanggan itu bisa kita berikan. Misalnya pelanggan ada komplain mengenai produk kita, maka kita bisa melakukan inovasi sehingga pelanggan bisa jauh lebih puas terhadap produk yang kita punyai kemarin-kemarin. Misalnya pelanggan sukanya coklat ya kan, dan kita jual coklat, rasa coklat, tapi ke depan ternyata pelanggan ada yang meminta rasa keju. Nah bagaimana kita membuat inovasi dengan rasa yang baru, atau keju dan coklat kita gabung jadi satu menjadi rasa apa. Jadi selalu ada resiko. Nah termasuk kita juga harus memberitahukan bagaimana mengenai resiko kegagalan ya. Bagaimana analisis kebutuhan di pasar. Analisis terhadap kebutuhan pasar ini sangat penting juga untuk kita bisa mengetahui pengembangan produk yang dibutuhkan oleh konsumen keluar sana. Nah kemudian ini hubungan antara business plan dan pengembangan produk. Jadi
dia punya keterkaitan yang strategis karena saling melengkapi dengan tujuan untuk mencapai visi perusahaan yang efisien. Jadi perusahaan maju saja itu tidak cukup. Kalau perusahaan maju tapi juga menghabiskan banyak uang, buat apa? Tapi kita pengen sebuah perusahaan itu maju dengan efisien. Nah, itu yang akan kita bicarakan nanti. Kemudian perencanaan berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita seperti perusahaan-perusahaan yang biasa saja. Yang biasa dalam artian waktu dia pembukaan rame luar biasa, tapi setelah hanya 1 bulan, 3 bulan langsung sepi. Setelah 6 bulan langsung tutup. Banyak seperti itu. Karena apa? Karena perusahaan tersebut tidak ada perencanaan yang berkelanjutan. Ya. Kemudian, contoh studi kasus. Kita contoh nyata dari perusahaan yang berhasil menunjukkan pentingnya bisnis plan dalam pengembangan inovatif. Nanti kita akan bicarakan mengenai contoh perusahaan. Contoh ini yang nanti akan kita diskusikan nanti di kelas besok ya. Kayak contohnya misalnya Apple. Apple tuh saingannya banyak. Android aja perusahaannya banyak. Samsung, Xiaomi, Oppo, ya kan, Nokia. Tapi bagaimana perusahaan seperti Apple dengan produknya iPhone masih terus bertahan dengan harga yang sangat tinggi, tetapi orang akan selalu mengantri untuk menunggu adanya produk baru dari Apple. Nah, strateginya apa? Besok akan kita bicarakan ya. Kemudian pendekatan strategis, yaitu analisis strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa memberikan wawasan perencanaan bisnis yang masa depan. Nah, nanti juga kita akan ada kesimpulan dan tanya jawab. Anda boleh menanyakan apa saja, termasuk contoh bisnis plan yang akan saya beritahukan nanti di kelas. Oke. Saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Oke, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih.